Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Hari Jadi Indramayu. Pendahuluan. Proses penetapan Hari Jadi Kabupaten Indramayu diawali dengan dibentuknya Panitia Peneliti Sejarah Indramayu. Kerja keras Panitia Peneliti Sejarah Indramayu dimaksudkan untuk menelusuri dan mengkaji sejarah Dharma Ayu secara menyeluruh. Mengingat ada beberapa alternatif di dalam menentukan hari jadi tersebut, panitia peneliti akhirnya menyimpulkan bahwa hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober tahun 1527, yang kemudian pada sidang pleno DPRD Kabupaten Daerah Tingkat 2 Indramayu tanggal 24 Januari 1977 telah disetujui bahwa tanggal 7 Oktober tahun 1527 sebagai hari jadi Indramayu. Dalam menentukan hari jadi sebuah daerah atau sebuah kota, kita biasanya berpegang pada sebuah patokan peninggalan zaman dahulu yang berbentuk suatu prasasti yang dengan jelas mencatat terjadinya peristiwa penting itu lengkap dengan hari, tanggal, dan tahunnya. Tetapi pada masa yang lalu belumlah menjadi kelaziman bagi nenek moyang kita melakukan peletakan batu pertama atau sejenisnya pada suatu bangunan yang sengaja dibuat, di mana dituliskan hari, tanggal, bulan, dan tahun pembangunannya. Seperti umumnya kita sekarang, sekalipun kadang-kadang ada sementara peristiwa penting yang dituliskan baik pada suatu batu atau logam dalam bentuk prasasti. Dalam keadaan seperti tersebut di atas, mendorong kita untuk menetapkan kemudian atas dasar beberapa fakta sejarah yang ada, seperti misalnya prasasti, penulisan-penulisan masa lalu, benda-benda purbakala, dongeng rakyat atau legenda rakyat, serta tradisi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Berkaitan dengan itu, untuk dapat menetapkan hari jadi Indramayu, tim peneliti sejarah Indramayu hanya bertolak dari titik di mana Dharma Ayu diresmikan sebagaimana daerah ini yang sebelumnya bernama Padukuhan Cimanuk. B. Sekitar proses pertumbuhan Indramayu. Menurut hikayat yang turun-temurun dari rakyat, bahwa pendiri Indramayu adalah Raden Wiralodra. Beliau menurut legenda rakyat berasal dari daerah Bagelen, Jawa Tengah, dan putra seorang tumenggung yang bernama Gagak Singalodra. Sejak masih kecil, Raden Wiralodra ini memiliki cita-cita yang amat tinggi, yaitu dia ingin membangun sebuah negara untuk diwariskan kelak kepada cucu-cucunya. Dan untuk mencapai cita-citanya itu, Raden Wiralodra gemar sekali melatih diri dalam olah kanuragan, tirakat, dan bertapa sebagaimana lazimnya peri kehidupan seseorang yang bercita-cita menjadi kesatria. Pada masa itu, konon Raden Wiralodra sedang menjalankan tapa brata dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun, maka ia mendapatkan wangsit atau petunjuk yang berbunyi, "Hai Wiralodra, apabila ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah lembah sungai Cimanuk. Dan manakala engkau telah tiba di sana, berhentilah dan terbanglah belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah padukuhan dan menetaplah di sana. Kelak itu akan menjadi subur dan makmur dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana." Kemudian tokoh-tokoh lain yang ikut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pertumbuhan di Indramayu antara lain Nyi Endang Dharma, Arya Kemuning, Ki Buyut Sidum, Pangeran Guru, dan lain-lain. Dapat diterangkan di sini, Nyi Endang Dharma adalah seorang wanita paripurna dan dia awalnya turut mengembangkan Indramayu bersama Raden Wiralodra di lembah sungai Cimanuk. Sedangkan Arya Kemuning adalah putra angkat dari Putri Ongtin, istri dari Sunan Gunung Jati yang berasal dari Cina. Ayahnya sendiri adalah Ki Gedeng Lurah Agung yang sudah memeluk agama Islam. Menurut kitab Purwaka Caruban Nagari, Ki Buyut Sidum sendiri adalah Kidang Penanjung, berasal dari Pajajaran, dan dia salah seorang Pak Punakawan Tumenggung Sri Baduga
yang banyak jasanya dan hidup di tahun antara tahun 1474 sampai dengan 1513. Pangeran Guru adalah seorang pangeran yang berasal dari negeri Palembang. Dia mengajarkan ilmu kanuragan kepada murid-muridnya yang berjumlah 24 orang. Dia beserta ke-24 muridnya pergi ke lembah Cimanuk untuk menantang Nyi Endang Dharma, dan kemudian dapat dikalahkan serta tewas bersama dengan ke-24 muridnya. Dikuburkan di belakang Masjid Dermayu yang kita kenal dengan makam Selawe. Adapun berita yang dinilai sebagai berita tertua mengenai proses pertumbuhan daerah Indramayu adalah sebagai berikut. 1. Berita yang bersumber pada Babat Cirebon bahwa seorang saudagar Cina yang telah beragama Islam dan bernama Ki Dampu Awang, dulu bernama Ma Huang, dan merupakan guru bahasa dari Laksamana Chempo, ketika ekspedisinya datang ke Cirebon pada tahun 1415, Ki Dampu Awang ini sampai di desa Junti dan merasa tertarik melihat kecantikan dari Nyi Gedeng Junti dan bermaksud melamarnya, namun maksudnya ditolak oleh Ki Gedeng Junti. Di sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa desa Junti sudah ada pada tahun 1415. 2. Berita dalam buku Purwaka Caruban Nagari mengenai adanya desa Babadan. Pada tahun 1417, Sunan Gunung Jati pernah datang ke Babadan dan kemudian mengislamkan Ki Gede Babadan, bahkan menikah juga dengan putri Ki Gede Babadan. Setelah sebelumnya mengobati tanaman jagung Ki Gede Babadan yang kekeringan sehingga tumbuh subur kembali, dalam mengobati tanaman jagung itu Sunan Gunung Jati membacakan 2 kalimat syahadat, dan saat itu juga Ki Gede Babadan masuk Islam. 3. Adanya desa Lemah Abang di tengah-tengah kota Indramayu mengingatkan kita pada seorang wali yang bernama Syekh Siti Jenar atau dikenal juga dengan sebutan Syekh Lemah Abang, yang hidupnya antara tahun 1450 sampai dengan 1506 dan dimakamkan di desa Kemlaten, Cirebon. 4. Setelah bangsa Portugis pada tahun 1511 menguasai Malaka antara tahun 1513 sampai 1515, pemerintah Portugis mengirimkan ekspedisi ke Pulau Jawa. Di antaranya terdapat seorang yang bernama Tom Pires yang membuat catatan harian yang kemudian oleh Armando Corteseu dijadikan buku berjudul The Soma Oriental of Tom Pires. Dari catatan harian Tom Pires terdapat data-data sebagai berikut. A. Pada tahun 1513 sampai 1515, Padukuhan atau kota Cimanuk sudah ada, bahkan sudah mempunyai pelabuhan penting. B. Pada tahun 1513 sampai 1515, di Indramayu sudah ada banyak kaum muslim. C. Padukuhan Cimanuk merupakan wilayah kerajaan Sunda atau Pajajaran, dan disitulah kerajaan Sunda sebelum sebelah timur masuk wilayah kerajaan Cirebon. C. Lahirnya nama Dharma Ayu. Nama Dharma Ayu diciptakan oleh seorang Raden Wiralodra yang dimaksudkan sebagai kenangan seorang wanita yang dikaguminya, yaitu Nyi Endang Dharma, yang karena kecantikannya oleh rakyat Indramayu biasanya dipanggil dengan nama Nyi Dharma Ayu. Setelah itu, menurut ahli bahasa, kita dapat diartikan sebagai kewajiban yang utama, atau lebih populer lagi sebagai tugas suci. Adapun proses perubahan nama dari Dharma Ayu menjadi Indramayu, yang kemudian berikutnya menjadi Indramayu, menurut penelitian Panitia Hari Jadi Indramayu adalah: 1. Dalam bahasa Jawa, kata majemuk yang terdiri dari 2 kata, yang suku akhir dari kata pertama dan suku pertama pada kata kedua terdiri dari huruf vokal yang sama, membacanya biasa disingkat. Misalnya kata Mulya Adi dibaca menjadi Mulyadi. Demikianlah kata Dharma Ayu menjadi Dharmayu. 2. Kata-kata dalam bahasa kuno atau kawi yang diawali dengan suku kata A dalam bahasa Jawa baru vokal A biasanya dibunyikan menjadi E. Misalnya kata nagara menjadi negara, dan kata kancana menjadi kencana. Begitu juga dengan kata Dharma Ayu menjadi Dermayu. 3. Nama Dermayu sudah dikenal dalam sejarah sejak abad ke-16.
Hal ini terlihat di jurnal Cornelis de Houtman. Terdapat nama Dermayu yang dalam tahun 1596 berkunjung ke Jawa. Begitu juga dalam peta dibuat oleh orang Portugis bernama Diogo Omon. Nama Dermayu sudah tercantum. Namun demikian kita belum mengetahui secara pasti tahun berapa nama Dermayu lahir. Adapun perubahan dari Dermayu menjadi Indramayu sebenarnya tidak begitu jelas. Mungkin terjadi dari kata majemuk dalam bahasa Belanda in dan Dermayu yang berarti di Indramayu. D. Penentuan hari jadi Indramayu. Menurut Chandra Sangkala yang tercatat dalam Babad Dermayu versi R. Sutardi KS dari Cirebon sebagai berikut. Dewa Jaksa Gung Sungkawa, Anasapta Prang ing Siti, Papat Catur ing Sagara, Palma Remuk Klem Toyadi, Bumi Eka ing Bumingsi, Karya Sabda Rumuhun, Wahana Ika Kiwira, Gonira Mangun Nagari. Menurut tim penelitian sejarah Indramayu, Chandra Sangkala tersebut mempunyai nilai angka Sabta sama dengan 7, Papat Catur sama dengan 4, Palma Toya sama dengan 4, Bumi Eka sama dengan 1. Angka 7441 atau sama dengan tahun Saka 1447. Kalau kita pindahkan ke tahun Masehi sama dengan tahun Masehi 1525. Perlu diketahui bahwa tahun 1526 sampai 1527 terjadi peristiwa penyerbuan tentara Demak ke Cirebon yang mengakibatkan jatuhnya kota di pesisir utara Jawa, di pesisir utara Jawa Barat, termasuk Sunda Kelapa yang kemudian namanya diganti menjadi Jayakarta. Padukuhan Cimanuk yang juga ikut bebas dari kekuasaan Pajajaran mengganti namanya menjadi Dharma Ayu kurang lebih di tahun 1527. Adapun mengenai tanggal bulannya, tim peneliti sejarah Indramayu sependapat dengan prasarana saudara H.A. Dasuki. Berikut argumentasinya, yakni pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharram tahun 934 Hijriah atau tanggal 1 Syura tahun 1449. Menurut kalender tahun Masehi yang dihitung saudara Sumarjo, maka hari jadi Indramayu jatuh pada tanggal 7 Oktober tahun 1527, hari Jumat Kliwon. Penutup, demikian uraian singkat proses penentuan hari jadi Kabupaten Indramayu yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1977. Indramayu, 7 Oktober 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Ketua Haji Saifuddin dicap dan ditandatangani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi